Di tengah gemuruh kisah-kisah epik yang membentang di seluruh Nusantara, ada satu legenda dari Banten yang mungkin belum banyak dikenal, Hikayat Tanjung Lesung. Sebuah kisah yang tak sekadar menghibur, tetapi juga menyimpan jejak nilai-nilai luhur yang tetap bersinar hingga hari ini. Hikayat ini mengajak kita menelusuri jejak masa lampau, menyibak cerita yang dahulu hanya berbisik dari mulut ke mulut. Lewat rangkaian peristiwa dan tokoh di dalamnya, kita diajak memahami makna cinta, keteguhan hati, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Dalam video ini, kita akan menyelami ringkasan Hikayat Tanjung Lesung, sekaligus menggali pesan moral yang tersirat di baliknya, untuk menginspirasi, memperkaya wawasan, dan membawa kita lebih dekat pada hikmah yang ditinggalkan para leluhur. Di tepian Samudra Selatan, tempat angin garam berbisik abadi, seorang pengembara bernama Raden Budok menemukan peristirahatan. Penat membungkus raganya setelah berhari-hari menaklukkan ombak, ia rebah di bawah rimbunnya ketapang laut. Semilir angin sejuk membuai, seolah mengundang mata untuk terpejam. Maka dalam lelapnya, gerbang mimpi terbuka. Raden Budok berkelana, bukan lagi di Samudra Biru, melainkan ke utara, ke padang-padang asing. Di sana, di tengah kabut yang lembut, ia bertemu sesosok jelita. Parasnya mengukir keindahan yang belum pernah ia saksikan. Jantungnya berdesir, seolah menemukan tujuan yang selama ini tak ia sadari. Gadis itu tersenyum, mengulurkan tangan. Raden Budok pun tanpa sadar melangkah maju. Tangannya terulur menyambut. Sebuah janji yang nyaris terengkuh, namun mendadak sebuah sentakan keras menyobek keindahan itu. Sehelai ranting kering jatuh dari ketapang, menghantam dahinya. Raden Budok tersentak, mata terbuka lebar. Dunia mimpi yang tadi begitu nyata sirna dalam sekejap. Kekecewaan membanjiri benaknya. Dengan geram, ia meraih ranting pengganggu itu, membantingnya ke tanah. "Sialan!" desisnya. Amarah meluap. "Andai saja kau tak jatuh, mimpi itu mungkin kan abadi." Namun, bayangan paras jelita itu tak mau enyah. Hari demi hari, mimpi itu menjelma bisikan. Lalu, panggilan, merasuk ke setiap sudut kesadarannya. Hati Raden Budok tak lagi tenang di tepi pantai. Sebuah keputusan bulat pun tercipta. Ia harus pergi, mencari apa yang telah diperlihatkan mimpi. Dengan tekad membaja, ia mulai menyiapkan bekal. "Cek, cek, cek, kita akan mengembara sayang," ucapnya lembut, mengusap kepala anjing setianya yang melonjak girang, seolah memahami makna perjalanan suci tuannya. Lalu kepada kudanya yang meringkik gembira, ia berbisik, "Jauh kita akan melangkah, bersiaplah." Golok panjang, teman setianya, diasah tajam, siap menghadapi segala rintangan. Tas kulit anyaman berisi bekal tergantung kokoh di bahu. Gagah dan perkasa, Raden Budok menunggangi kudanya, mengarahkan moncongnya ke utara. Anjingnya berlari di depan, mengendus jejak seolah menjadi penunjuk arah yang tak kasat mata, sesekali menggonggong, menghalau ancaman yang tak terlihat. 5 hari berlalu, namun Raden Budok tak sudi menghentikan langkah. Kuda dan tuannya, keduanya diambang batas. Perut keroncongan, badan lunglai. Namun semua peringatan itu diabaikan. Pikirannya dipenuhi satu obsesi, menemukan gadis dalam mimpi. "Kapan dan di mana aku bisa bertemu dengannya?" gumamnya, suara serak ditelan angin dan dahaga. Ia terus memacu kudanya, menapaki jalan terjal, mendaki punggung-punggung bukit, mengabaikan letih yang melahap setiap inci raganya, hingga akhirnya tiba di lereng Gunung Walang yang kini dikenal sebagai Cimapar. Tiba-tiba, di tengah pijakan yang curam, kuda itu tersengal dan ambruk. Raden Budok terperanjat, berusaha meraih keseimbangan, namun raga yang telah terkuras tak mampu lagi menopang. Bersama kudanya, ia terguling, terpelanting menuruni lereng gunung yang berbatu. Suara gonggongan cemas anjingnya bercampur ringkikan kuda yang pilu memecas kesunyian. Dengan sisa tenaga, Raden Budok bangkit. Sekujur tubuhnya linu, nyeri tak terkira. Namun dalam kelemahannya, tatapannya tetap tajam, terpaku pada bayangan yang membawanya sejauh ini. Di Gunung Walang, Raden Budok sejenak mereguk kelegaan. Bekalnya disantap lahap,
mengisi kembali sedikit tenaga yang terkuras. Kudanya merumput lesu, anjingnya meskipun letih masih memiliki insting pemburu mengejar burung gemak di semak. Namun jeda itu tak bertahan lama. Panggilan untuk melanjutkan perjalanan terucap, namun takdir kembali menghadang. Pelana kudanya robek, tak bisa lagi digunakan. Tanpa ragu, Raden Budok menanggalkan pelana usang itu. Tekadnya tak tergoyahkan. Ia akan berjalan kaki jika itu berarti lebih dekat pada tujuannya. Langkah demi langkah mereka menapak, hingga tiba di tali alas yang kini dikenal sebagai pilar. Dari ketinggian itu, sebuah pemandangan terhampar. Birunya laut membentang luas, pantainya yang indah memanggil-manggil. Sebuah ironi, karena ia justru bergerak menjauh dari laut asalnya, demi impian yang membelenggu. Sesampainya di pantai Cawar, segala penat perjalanan seolah sirna. Raden Budok bagai anak-anak berlari, menerjang ombak, menyelam ke dalam segarnya air. Kelelahan yang membebani raga terbasuh, terbuang bersama buih. Di muara sungai, ia membilas tubuhnya, lalu mencari kembali dua sahabat setianya. Namun, ketika ia memanggil, "Ayo, kita berangkat lagi!" Kuda dan anjingnya hanya duduk membisu di tepi pantai. Tak ada ringkikan, tak ada gonggongan. Keheranan Raden Budok segera berubah menjadi kekesalan. "Cepat berdiri, kita harus jalan!" serunya lagi. Namun kedua binatang itu tak bergeming. Tubuh mereka lunglai, lelah yang teramat sangat telah merenggut setiap sisa tenaga. Mereka tak sanggup lagi berdiri, apalagi melangkah. Pikiran Raden Budok telah dikuasai bayangan gadis dalam mimpinya. Kesabaran habis, hatinya mengeras. "Aku harus segera menemukan gadis pujaanku," teriaknya, suaranya tajam. "Jika kalian tak mau mengikuti, jika kalian tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini." Dan ia benar-benar melangkah pergi, tanpa menoleh, tanpa keraguan. Di belakangnya, di tepian pasir yang basah, kedua binatang setia itu tak bergeming. Kelelahan dan patah hati membelenggu mereka. Perlahan, dalam sunyi, raga mereka mengeras, menjadi batu, menjadi karang kuda dan karang anjing, saksi bisu kejamnya obsesi. Raden Budok kini melangkah seorang diri. Jejak kaki anjing dan kuda tak lagi mendahuluinya, hanya hampa yang mengiringi. Obsesi akan gadis pujaan telah merampas segalanya, bahkan menggeser golok panjangnya dari ingatan, tertinggal begitu saja di Batu Cawar. Kini ia hanya membawa tas kulit terep, beserta batu asa di dalamnya, melangkah semakin ringkih. Di Legonwaru, lelah kembali menyergapnya, sendi-sendi terasa lunglai, namun tekadnya membatu, menolak untuk beristirahat. Setiap langkah adalah perjuangan, memeras sisa-sisa tenaga yang ada. Lalu sebuah pemikiran melintas. "Benda ini hanya memberati saja," gumamnya. Tatapannya jatuh pada batu asah di dalam tasnya. Tak ada lagi golok untuk diasah. Biarlah ia menjadi kenangan di sini. Maka batu asah itu diletakkan begitu saja di tepi jalan, lambang lain dari sesuatu yang ditinggalkan demi pengejaran yang tiada ujung. Hingga kini, di Legonwaru terhampar karang pengasahan. Bisu menyimpan kisah pengembara yang kehilangan segalanya demi bayangan semu. Berhari-hari, pesisir pantai menjadi saksi bisu pengembaraan Raden Budok. Wajah gadis dalam mimpi, bagi lentera yang tak pernah padam, menerangi setiap langkahnya, mengusir rasa bosan, lelah dan letih yang seharusnya membelenggu. Pakaiannya lusuh, badannya berdebu, namun semua itu tak berarti di hadapan obsesinya. Suatu kali, hujan turun begitu deras, maksanya berteduh di bawah rindangnya pohon. Di antara rintikan yang menderu, dari balik pasir, penyu-penyu besar dan kecil berhamburan, seolah menyambut air hujan yang membersihkan. Tempat itu kini abadi sebagai Cipenyu. Hujan belum juga reda, justru semakin melebat. Mendung pekat bergerak dari selatan, menyelimuti langit. Raden Budok mengambil daun langkap menjadikan payung darurat dan kembali melangkah. "Semoga ada gua di dekat sini," gumamnya, berharap perlindungan. Dan seolah menjawab doanya, di kejauhan sebuah bukit karang menjorok terlihat. Dengan langkah tergesa, Raden Budok menerobos masuk ke dalam goa. Pintu goa ditutupnya rapat dengan daun langkap, menciptakan kegelapan absolut.
Dalam pekatnya goa, ia beristirahat, membiarkan tubuhnya sejenak melonggar dari cengkraman lelah. Namun kegelapan itu terasa menyesakan, mencekik. Dibukanya kembali daun langkap itu, dan seberkas cahaya segera menyelinap masuk, mengabarkan bahwa hujan telah reda. Raden Budok keluar, menutup kembali mulut goa dengan daun langkap yang kemudian membatu, menjadi karang mepek, saksi bisu tempat persembunyiannya. Tidak jauh dari karang mempek, sebuah pemandangan lain menghadang. Muara sungai yang airnya meluap deras, hasil dari hujan lebat tadi. Perjalanan kembali terhenti. Raden Budok duduk di atas batu, menatap air yang bergolak. Tiba-tiba, sayup-sayup, suara lesung terdengar dari seberang sungai. Jantung Raden Budok berdebar, bukan karena takut, melainkan sukacita yang meredak. Keyakinan merasuk, di sanalah, di seberang sungai itu, kampung halaman gadis pujaannya menanti. Kali banjir sialan, gerutunya, tak sabar menunggu air surut. Sungai itu, sejak saat itu, dikenal sebagai Kali Caah, sungai banjir. Kesabaran telah habis. Tanpa memedulikan derasnya arus, Raden Budok mengerahkan seluruh tenaganya, menyeberangi sungai dengan susah payah. Tubuhnya basah kuyup, napasnya memburu, namun semangatnya membara. Di pintu masuk kampung, ia berhenti sejenak, mengitarkan pandang. Sebuah rasa tenang merayap di hatinya yang lelah, keyakinan bahwa penantian panjangnya, semua pengorbanannya akan segera terbayar. Gadis dalam mimpi itu kini terasa begitu dekat. Di kampung itu, di antara sawah menghijau dan angin yang membawa aroma padi, tinggallah Nyi Siti, seorang janda dengan permata hatinya, seorang gadis jelita bernama Sri Pohaci. Setiap hari, Sri Pohaci membanggu ibunya menumbuk padi, lalu beradu dengan lesung, menciptakan irama yang tak hanya mengusir lelah, namun juga melahirkan melodi. Bukan sekedar bunyi pekerjaan, melainkan simfoni yang merdu. Begitu merdu, hingga gadis itu setelah selesai tugasnya tak sanggup berhenti. Ia terus memukul lesung, seolah memanggil nada-nada indah. Hingga akhirnya, satu demi satu, gadis-gadis kampung berdatangan, terpesona oleh irama itu, ikut bergabung memukul lesung bersama Sri Pohaci. Kebiasaan ini lantas menjelma menjadi tradisi. Sri Pohaci dengan hati riang melihat gadis-gadis itu berkumpul. Tawa mereka berpadu dengan ketukan lesung. Permainan itu ia beri nama ngagondang, sebuah ritual yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap musim tanam padi. Namun, ada satu hari suci. Setiap Jumat, lesung harus diam, karena hari itu adalah keramat bagi kampung mereka. Raden Budok yang baru saja tiba masih beristirahat di pintu masuk kampung ketika sayup-sayup alunan lesung kembali terdengar, membelah keheningan. Irama itu begitu familiar, begitu memanggil. Ia bangkit, kakinya melangkah sendiri, menuntunnya ke arah sumber suara. Semakin dekat, irama itu semakin keras, semakin mempesona. Di dekat sebuah rumah, ia melihatnya. Sekelompok gadis kampung, tangan mereka lincah mengayunkan alu, menciptakan melodi yang memukau. Namun pandangannya terkunci pada satu sosok. Seorang gadis semampai, parasnya jelita, gerakannya anggun. Ia seolah dirijen bagi simfoni lesung itu. Hati Raden Budok terkesima. Dialah sang pemimpin, sang pengukir irama. Sri Pohaci merasakan sepasang mata menatapnya, menyadari kehadiran asing itu. Sebuah isyarat diberikan dan serentak permainan lesung terhenti. Gadis-gadis kampung bergegas pulang, menyisakan keheningan yang tiba-tiba. Sri Pohaci pun kembali ke rumah. Di dalam, ibunya bertanya, mengapa permainan itu begitu singkat? Dengan malu-malu, Sri Pohaci menceritakan sosok lelaki tampan yang belum pernah ia lihat, yang berdiri di luar, memandanginya tanpa henti. Lelaki itu memperhatikanku terus, Bu. Aku jadi malu, bisiknya. Rona merah menjalar di pipinya. Tak lama berselang, sebuah ketukan terdengar di pintu. Sampurasun, suara berat menyapa. Rampes, jawab Nyi Siti. Melangkah pelan menuju ambang pintu, membuka kuncinya. Di hadapannya berdiri seorang pemuda gagah, parasnya rupawan namun asing. Sebelum Nyi Siti sempat berucap, pemuda itu telah mendahului. Maaf mengganggu, bolehkah saya menginap di rumah ini?
Permintaan mendadak itu mengejutkan Nyi Siti. Ia tak mengenal pemuda ini, namun berani-beraninya meminta penginapan. Kisanak ini siapa? Dari mana asalnya? Mengapa pula hendak menginap di sini? Saya belum kenal dengan Kisanak, tanyanya nada hati-hati. Oh ya, maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Raden Budok. Saya seorang pengembara, tak punya tempat tinggal. Kebetulan saya sampai di kampung ini, dan jika diizinkan, saya ingin menginap di sini. Jelas Raden Budok, matanya penuh harap. Nyi Siti, seorang janda yang hidup berdua dengan putrinya satu-satunya, tahu batasannya. Maaf Kisanak, saya seorang janda dan tinggal dengan anak perempuan saya satu-satunya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi sampai menginap. Jawab Nyi Siti dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Lalu menutup pintu perlahan namun pasti. Hari beranjak gelap. Raden Budok dibalut rasa kesal yang menusuk akibat penolakan itu, berjalan gontai menuju balai-balai bambu di dekat rumah Nyi Siti. Ia merebahkan tubuhnya dan tak butuh waktu lama, kantuk menguasainya, menyeretnya ke alam mimpi. Dalam mimpinya, pintu rumah itu terbuka untuknya. Bukan oleh Nyi Siti yang menyebalkan itu, melainkan oleh seorang gadis cantik. Gadis yang sama yang menghiasi mimpinya di pantai selatan, gadis yang tadi ia lihat memimpin Ngagondang. Hatinya bersorak, dipenuhi kegembiraan yang tak terhingga. Namun waktu tak berhenti untuk mimpi. Matahari perlahan menyembul di ufuk timur, memecah kegelapan. Raden Budok terbangun, mengusap-usap mata yang masih enggan terbuka. Aroma kopi yang hangat dan menyegarkan menyeruak ke indera penciumannya. Ia membuka mata, dan di sampingnya seorang gadis cantik berdiri, menyuguhkan segelas kopi. "Minum dulu kopinya, Raden," kata gadis itu, suaranya lembut. Raden Budok terkejut, namun dalam hatinya ia sudah menduga. "Kamu siapa? Dari mana kamu tahu namaku?" tanyanya, meski jawaban sebenarnya sudah terukir di benaknya. "Namaku Sri Pohaci, anak Nyi Siti," jawab gadis itu, senyum tipis mereka di bibir. Hari demi hari beranjak, dan di antara irama lesung yang mengalun, benih cinta tumbuh di hati Raden Budok dan Sri Pohaci. Nyi Siti, sang ibu, sebenarnya menyimpan keberatan. Bagaimana mungkin ia merestunya putrinya menikah dengan pengembara tanpa asal-usul jelas, apalagi pemuda itu tampak keras kepala. Namun, kasih sayang seorang ibu mengalahkan keraguan. Ia tak sanggup mengecewakan satu-satunya permata hatinya. Akhirnya restu pun diberikan dan Raden Budok menikahi Sri Pohaci. Kehidupan baru dimulai. Sri Pohaci tetap melanjutkan kebiasaannya menabuh lesung bersama gadis-gadis kampung, melestarikan tradisi Ngagondang. Bahkan, Raden Budok yang dulu terobsesi pada gadis dalam mimpi, kini menemukan kesenangan baru dalam irama lesung. Ia turut memainkannya, jiwanya larut dalam setiap ketukan. Namun, kegemaran yang berlebihan seringkali membawa petaka. Sifat keras kepala Raden Budok kembali muncul. Rasa senang yang tak terkendali terhadap bunyi lesung membuatnya abai, bahkan pada peringatan. Hingga suatu hari, hari yang seharusnya sakral, hari Jumat, tiba. Seluruh kampung tahu hari itu lesung harus diam. Para tetua kampung dengan nada cemas telah memperingatkan Raden Budok, namun ia tak acuh. Semangat dan kegembiraan membutakannya. Dengan riang dan bersemangat, ia terus menabuh lesung, melompat-lompat seolah mengejek larangan yang ada. Tiba-tiba suara-suara teriakan memecah keheningan. "Lihat, lihat, ada lutung memukul lesung, ada lutung memukul lesung." Raden Budok terperanjat. Ia menoleh ke arah sumber teriakan, lalu melayangkan pandang ke seluruh tubuhnya. Sebuah kengerian dingin menjalari. Tangannya, kakinya, wajahnya, semuanya kini dipenuhi bulu. Ia tak lagi manusia. Ia telah berubah. Panik dan ketakutan menyergap.
Raden Budok dalam wujud barunya lari bertebirit-birit menerobos masuk ke dalam hutan di pinggir kampung, menghilang di antara dedaunan. Ia, sang pengembara dari Laut Selatan, kini telah berubah menjadi lutung. Penduduk kampung yang menjadi saksi bisu menamainya Lutung Kasarung, sang lutung yang tersesat dalam takdirnya sendiri. Sri Pohaci hatinya hancur, menanggung malu yang tak terhingga. Suaminya, pengembara yang ia cintai, kini menjelma makhluk hutan, sebuah takdir yang tak pernah terbayangkan. Dengan beban yang menyesakkan, ia diam-diam meninggalkan kampung, tanpa jejak, tanpa sepatah kata perpisahan. Konon dalam kesedihan dan kepergiannya, Sri Pohaci tidaklah lenyap. Jiwanya yang murni, yang dulu menghidupkan irama lesung dan padi, kini menyatu dengan alam. Ia menjelma menjadi Dewi Padi, roh yang menjaga kesuburan bumi, memastikan panen berlimpah agar tak ada lagi yang menderita kelaparan seperti yang mungkin ia rasakan dalam pengembaraan. Kampung tempat kisah pilu itu terjadi, tempat irama lesung dahulu begitu merdu dan kini menjadi saksi bisu sebuah tragedi, kemudian dikenal sebagai Kampung Lesung. Dan karena letaknya yang menjorok ke laut membentuk sebuah tanjung, waktu kemudian mengukir namanya menjadi Tanjung Lesung. Abadi dalam ingatan, ia berdiri sebagai tempat di mana mimpi bertemu realita, cinta bertemu obsesi, dan manusia berubah menjadi legenda, terukir dalam karang dan buih ombak dalam setiap helai padi yang menguning. Di balik keindahan nama Tanjung Lesung, tersembunyi sebuah kisah pilu yang tak hanya menuturkan asal-usul geografis, namun juga menyimpan pesan moral yang mendalam dan abadi. Legenda Raden Budok dan Sri Pohanci adalah cerminan gamblang dari sebuah kearifan lokal yang fundamental. Bahwa kita sebagai manusia yang mengembara atau menetap di suatu daerah hendaknya senantiasa mematuhi dan menghormati adat istiadat, norma, serta kebiasaan yang berlaku di dalamnya. Pepatah di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, bukanlah sekadar untaian kata bijak, melainkan sebuah prinsip hidup yang esensial untuk menjaga harmoni dan kedamaian. Ia mengajarkan kita pentingnya adaptasi, kesantunan, dan pengakuan terhadap identitas suatu komunitas. Kedagalan memahami dan menghargai prinsip ini, seperti yang ditunjukkan oleh Raden Budok, dapat berujung pada konsekuensi yang tragis dan tak terpulihkan. Raden Budok, seorang pengembara yang mulanya terobsesi dengan bayangan mimpi, kemudian terpikat oleh irama lesung dan keindahan Sri Pohanci. Namun di balik kegagahan dan obsesinya, tersimpan sifat keras kepala dan egoisme yang membutakannya terhadap nilai-nilai luhur masyarakat yang menerima dirinya. Peringatan tetua kampung tentang hari Jumat yang keramat, larangan membunyikan lesung pada hari itu adalah batasan suci yang seharusnya ia hormati. Namun, Raden Budok memilih untuk melampauinya, termakan oleh kesenangan sesaat dan ketidakpedulian yang fatal. Tindakannya yang melanggar tabu bukan hanya sekadar kesalahan, melainkan sebuah penodaan terhadap tatanan sosial dan spiritual yang diyakini oleh kampung tersebut. Konsekuensinya pun begitu dramatis dan simbolis. Kehilangan anjing dan kuda kesayangan yang membatu, terlantarnya golok dan batu asah sebagai lambang obsesi yang tak lagi relevan, hingga puncaknya metamorfosis dirinya menjadi lutung kesarung. Perubahan wujud ini adalah metafora pahit dari hilangnya kemanusiaan dan martabat akibat kesombongan dan pengabaian. Raden Budok kehilangan identitas dirinya, terasing dari dunia manusia dan terpaksa menjalani hidup dalam penyesalan yang tak terungkap. Kisah Sri Pohanci yang malu dan kemudian menjelma menjadi Dewi Padi juga membawa pesan tentang konsekuensi sosial. Rasa malu yang tak tertahankan akibat ulah suaminya mendorongnya untuk menarik diri dari dunia, mencari kedamaian dalam wujud spiritual.
Ini menunjukkan bahwa pelanggaran adat istiadat tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada orang-orang terdekat dan bahkan keseluruhan komunitas. Oleh karena itu, legenda Tanjung Lesung adalah sebuah pengingat abadi. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi pengunjung atau penghuni sementara, tetapi menjadi bagian yang bertanggung jawab dari setiap komunitas yang kita datangi. Menghormati adat istiadat berarti menghargai sejarah, nilai, dan jiwa suatu tempat. Ia adalah kunci untuk menciptakan kerukunan, menghindari konflik, dan memastikan bahwa keindahan suatu budaya tidak terkikis oleh keangkuhan dan ketidakpedulian. Pesan moral ini relevan sepanjang masa, menyerukan agar setiap insan mampu menundukkan ego dan mendengarkan bisikan kearifan lokal demi sebuah kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna.